Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Rasulillahi Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahul huda ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'du fa ya ibadallah usini wa usikum bittaqwallahi faqad fazal muttaqin. Wa alamu anna Allah ta'ala qad qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'abun wa lahu. Wa innad darul akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Al-ayah. Hadirin jamaah sidang Jumat yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hingga saat ini kita semua masih memiliki kesempatan untuk melaksanakan berbagai pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, baik pengabdian secara langsung melalui amaliyah-amaliyah sebagaimana pelaksanaan ibadah keseharian yang kita lakukan berupa salatul Jum'ah dan lain sebagainya, ataupun ibadah-ibadah yang secara tidak langsung kita lakukan. Maka ibadah-ibadah yang kita lakukan tersebut, baik yang langsung maupun tidak langsung, adalah insya-Allah menjadi pengabdian kita yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menjadi pengabdinya. Dalam perjalanan kehidupan manusia, sejatinya adalah manusia senantiasa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala telah dilakukan sebelum kita ada di alam dunia ini. Kalau kita melihat terhadap literasi Islam, sejumlah keterangan baik itu ayat-ayat suci Al-Quran, hadis Nabi ataupun qaul ulama, bahwasannya semenjak manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam arwah, ketika itu manusia, para ruh tersebut adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ini dapat kita lihat dalam salah satu keterangan ayat suci Al-Quran, ketika itu Allah bertanya kepada ruh, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidin. Allah bertanya kepada ruh, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Qalu bala syahidin. Dalam pandangan ulama, pernyataan atau jawaban qalu bala syahidna adalah merupakan pengabdian para ruh ketika itu setelah diciptakan oleh Allah, manakala para ruh ada di alam arwah. Kemudian ruh tersebut masuk ke alam rahim, sebagaimana
manusia yang kita perhatikan. Ketika manusia itu atau ruh itu masuk ke dalam rahim dalam usia sekian, maka di situ tumbuh menua manusia itu di alam rahim tersebut. Setelah di alam rahim, kemudian manusia memasuki alam dunia. Ini yang sedang kita jalankan bersama atau yang sedang kita jalani bersama. Bahwasanya kita semua saat ini ada di alam dunia. Setelah melewati alam dunia, tentunya kita masuk ke salah satu alam, adalah alam barzakh. Melewati alam barzakh, kemudian manusia masuk ke alam yang terakhir yang kita kenal dengan hari akhirat atau yaumil akhirat. Pada setiap alam, manusia itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada prinsipnya wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia itu adalah untuk beribadah. Kita manusia melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya tidak hanya di dunia ini saja. Akan tetapi ibadah ini akan terus berkelanjutan memasuki alam barzakh. Kita beribadah kepada Allah. Kita lihat dalam beberapa tafsir Ibnu Katsir misalkan. Ibnu Katsir menyatakan dengan jelas sekali bahwa orang-orang yang saleh dia ada di alam barzakh, ada di alam kubur. Ia adalah melaksanakan aktivitas sebagaimana ia laksanakan di alam dunia dengan beribadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula nanti masuk di alam akhirat. Dia atau manusia itu adalah tetap harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya manusia tetap menjalankan ibadahnya kepada Allah sebagaimana prinsip manusia diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang Jumat yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara posisi kita saat ini adalah ada di alam dunia. Alam dunia yang penuh dengan dinamika, yang penuh dengan berbagai hal kita alami saat ini. Bagaimana kehidupan di alam dunia. Terkadang kita di dalam menjalani kehidupan ini sering bertemu dengan kebahagiaan. Di sisi lain kita juga sering bertemu dengan kesengsaraan. Ada kemudahan, ada kesulitan, ada tertawa, ada menangis, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Inilah kehidupan di alam dunia yang kita alami. Namun ada hal yang penting yang perlu kita perhatikan bersama di dalam menjalani kehidupan ini. Adalah bahwasanya kita jangan sampai terjebak dengan hal-hal duniawi ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam firman-Nya di antaranya surah Al-Ankabut ayat 64. Allah mengatakan, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa la'abun wa lahun wa inna ad-darul akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun." Tidaklah kehidupan di dunia ini adalah lahun sendak gurau, la'bun sendak gurau, wa lahun dan permainan. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita Al-Quran yang setiap hari kita baca, Al-Quran yang setiap hari kita renungi. Tentunya ini adalah menjadi pedoman dalam hidup kita. Di antaranya terkait dengan kehidupan. Bahwasanya hati-hati kita jangan terjebak dengan sendak gurau dan permainan yang ada di alam dunia ini. Karena pernyataan Allah Subhanahu wa taala jelas. Tadi khatib sampaikan bahwa, khatib bacakan bahwa wa ma hadhil hayatud dunya illa la'abun wa lahun. Hadirin jamaah sidang Jumat insyaallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Maka demikian orang kata bahwa hidup di alam dunia ini jangan terlalu ngoyo. Jangan terlalu memaksakan kehendak. Jangan terlalu memperhatikan kehidupan duniawinya. Kenapa? Karena perjalanan hidup kita ini masih panjang. Di dunia ini kita akan memasuki alam barzakh.
Saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia, barangkali sejak awal tahun sebelum Masehi sampai sekarang mereka masih menunggu hidup di alam barzah. Berapa lama kehidupan di alam barzah? Wallahu a'lam bishawab. Setelahnya kemudian masuk alam akhirat. Lebih lama lagi kita kehidupan di alam akhirat. Maka demikian kita harus memperhitungkan. Jangan terlalu mengada-ngada di dalam kehidupan ini. Ikuti aturan atau SOP kehidupan yang dijalankan menurut syariat Islam. Maka demikian, siapapun kita orangnya yang mengedepankan kehidupan duniawi, maka siap-siap ia akan celaka. Siapapun dia yang terlalu mencintai kehidupan duniawi, maka ia akan menemukan berbagai macam kesalahan dalam kehidupan. Rasulullah SAW telah mengingatkan, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Mencintai dunia itu adalah merupakan induknya, biangnya, pangkalnya dari melakukan kesalahan-kesalahan. Maka demikian hadirin rahimakumullah, kita semua jangan terlalu mencintai duniawi, karena dunia ini akan ditinggalkan oleh kita, sudah pasti. Tetapi kita harus memperhatikan kehidupan berikutnya. Ada kehidupan yang disebut dengan yaumil akhir, alam akhirat, itu yang harus kita perhatikan. Kenapa demikian? Wal akhiratu khairu wa abqa, kata Allah. Kehidupan di alam akhirat itu adalah kehidupan yang lebih baik, dan kita itu tetap di sana. Hadirin, ada sebuah kisah yang diabadikan di dalam kitab Nasaihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Beliau menukilkan salah satu kisah di mana ada seorang raja yang bernama adalah Ibrahim bin Adhib. Di Balkan ketika itu beliau meninggalkan kerajaan. Kenapa beliau tinggalkan kerajaan? Sehingga suatu ketika beliau qila lahu bima wajadta zuhd. Wahai Ibrahim, kenapa engkau meninggalkan kerajaan sehingga engkau itu menjadi orang yang zuhud? Dan bagaimana caranya engkau bisa melakukan kezuhudan itu? Padahal engkau adalah seorang raja. Engkau memiliki harta kekayaan yang banyak. Engkau memiliki kekuasaan. Engkau memiliki berbagai macam kehidupan-kehidupan yang duniawi. Tetapi engkau kenapa tinggalkan? Hadirin rahimakumullah. Beliau menjawab, ra'aitul kubra muhisan wa laysa ma'i muhdisun. Aku melihat bagaimana kehidupan di alam kubur, dahsyatnya kehidupan di alam kubur. Walaysa mi muhdisun, sementara aku tidak memiliki pelipur, aku tidak memiliki bahan untuk bagaimana aku bisa menghadapi hiruk pikuknya dahsyatnya kehidupan di alam kubur. Bagaimana aku bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir sementara aku tidak punya bekal untuk jawaban? Kata beliau, aku melihat kehidupan di alam kubur itu sungguh sangat luar biasa. Hadirin rahimakumullah. Ini sebagaimana yang sering diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kehidupan manusia di alam akhirat nanti. Manusia merengek-rengek kepada Allah, ingin kembalikan ke dunia untuk sejenak saja dia berbuat kebaikan di dunia, tetapi kata Allah tidak bisa. Yang kedua, kata beliau, wa ra'aitu tariqan tawilan wa laysa ma'izzadun. Aku melihat bahwasanya perjalanan ini masih jauh, masih panjang. Wa laysa ma'izzadun, sementara aku tidak memiliki perbekalan. Wa ra'aitul jabara qadiyan wa laysa li hujjat. Aku menyaksikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghakimi aku atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Walaysa li hujjatun, sementara aku tidak punya hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa, hadirin rahimakumullah?
Menurut beliau, ada 3 hal yang harus diperhatikan oleh kita semua. Syekh Nawawi berpesan kepada kita melalui kisah ini bahwasanya yang pertama, kehidupan di alam kubur itu harus dipersiapkan oleh kita sejak sekarang. Kita semua akan mati. Kita bisa berbuat apa di alam kubur? Kita hanya mengandalkan hasil kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di alam dunia ini. Seberapa besar ibadah yang kita lakukan di alam dunia ini dan seberapa kecil ibadah yang dilakukan oleh kita dalam dunia ini adalah menjadi penentu kehidupan kita di akhirat nanti, di alam kubur nanti. Maka andaikan kita terlalu mencintai duniawi ini, tidak melepaskan dunia ini dari hati kita, sehingga kita itu dikungkung oleh kehidupan duniawi, maka kita sulit untuk memperhatikan kehidupan pada alam berikutnya, di alam barzah, alam kubur, dan alam akhirat. Karena kita menyibukkan dan disibukkan oleh kehidupan duniawi. Bukan berarti bahwa kita tidak boleh memiliki dunia ini. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki jabatan, harta kekayaan. Tidak seperti itu. Akan tetapi itu semua jangan sampai melalaikan kita untuk kehidupan di akhirat. Justru dalam keterangan ad-dunya majra'atul akhirah, dunia ini harus menjadikan ladang kita untuk kehidupan berikutnya, yaitu dalam akhirat. Karena alam kubur itu sangat menyeramkan sekali. Selanjutnya, kata Syekh Nawawi, kita semua harus membekali diri. Kita lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa fa inna khairuz zadi taqwa. Sesungguhnya sebaik-baiknya bekal itu adalah ketakwaan. Apa itu ketakwaan? Sangat sederhana sekali, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai. Siapapun kita yang bisa melakukan itu, maka insya Allah kita adalah orang yang termasuk berbekal diri untuk kehidupan di akhirat. Terakhir kata beliau, bahwasanya persidangan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas makhluknya, dalam hal ini manusia, ini sangat ketat sekali. Kita lihat dalam Al-Quranul Karim atau hadis-hadis Nabi, lidah kita tidak bisa bersilat ketika itu. Ucapan-ucapan kita akan menjadi keluh. Tidak bisa kita berargumentasi dengan persidangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali kalau di dunia ini kita masih bersilat lidah dengan berbagai macam cara untuk menyelamatkan atas keputusan yang akan dihadapi oleh manusia, oleh kita. Tetapi di akhirat kelak tidak. Tidak bisa dimanipulasi, tidak bisa berargumentasi sesuai dengan keinginan manusia. Tidak bisa. Ini yang dikhawatirkan oleh Syekh Ibrahim sebagai seorang raja yang kemudian beliau meninggalkan kerajaannya. Beliau lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menjadikan harta kekayaannya itu adalah untuk kepentingan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah sidang Jumat yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua senantiasa memperhatikan dalam perjalanan hidup ini bahwa kita adalah tidak selama-lamanya hidup di alam dunia ini. Paling sekitar 60, 70, bahkan 90 tahun paling lama. Kita akan memasuki alam berikutnya. Perhitungkanlah oleh kita sekalian bagaimana kehidupan kita di alam berikutnya. Alam barzah, alam kubur, barangkali kita masih mendapatkan subsidi kebaikan dari orang-orang yang masih hidup. Tetapi di alam akhirat nanti kita tidak bisa mendapatkan subsidi kebaikan dari orang-orang yang sudah banyak berkecimpung atau bersama-sama dengan kita, karena mereka sama-sama sudah ada di alam akhirat. Hadirin, mudah-mudahan kita semua senantiasa melihat bahwa kehidupan ini adalah kehidupan yang sangat diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada prinsipnya bahwa kita diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah. Lalu bagaimana ibadah kita ini bisa sempurna, ibadah kita ini bisa sesuai dengan syariat Islam, maka ikuti ibadah-ibadah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Lebih dekatnya lagi adalah ibadah-ibadah yang dicontohkan oleh para alim ulama, oleh guru-guru kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Barakallahu li wa lakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu wa ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ba'du fa ya ibadallah, usini wa usikum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa alamu anna Allah ta'ala qad qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafir muhimmat, Allahumma ya dafi amaliyat, Allahumma ya rafi darajat, Allahumma ya syafi al-amrad, Allahumma ya mujib da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa idhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladzikrullah akbar. Im sholat.